Udah tahu kita bakal berbuat dosa, tapi kok tetap diciptain sih? Pertanyaan yang dalam banget ya. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, langsung to the point ya. Ini dia pertanyaan intinya. Kalau Tuhan itu maha tahu, dia pasti udah tahu dong Adam dan Hawa bakal jatuh ke dalam dosa. Terus, kenapa proyek penciptaan manusia ini tetap gas? Bukannya ini sama aja kayak sengaja nyari masalah? Jawabannya ternyata semua berawal dari satu konsep yang jadi fondasi segalanya. Dan dekinya itu cuma satu kata, kasih. Sifat dasar Tuhan itu adalah kasih. Dan yang namanya kasih sejati itu nggak bisa dipendam sendiri. Nggak egois, kasih itu butuh diekspresikan, butuh dibagikan. Nah inilah alasan utama kenapa kita ada. Tuhan pengen banget berbagi kasihnya dalam sebuah hubungan yang tulus sama kita. Tapi tunggu dulu. Buat sebuah hubungan yang beneran real, yang otentik, yang bukan settingan, ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Syaratnya apa? Kehendak bebas. Atau free will. Tuhan sengaja ngasih kita kemampuan buat milih. Mau taat atau enggak. Mau sayang sama dia atau enggak. Kenapa coba? Ya karena cinta yang datang dari paksaan itu bukan cinta sejati namanya. Gini deh, bayangin kamu lebih milih denger aku sayang kamu dari orang yang beneran tulus milih kamu, atau dari robot yang udah diprogram buat ngomong gitu setiap jam. Pasti milih yang pertama kan? Nah, Tuhan juga gitu. Pilihan tulus dari kita itulah yang bikin kasih itu jadi nyata dan berarti. Oke, ngerti. Tapi bukannya ngasih free will itu high risk banget ya? Jadi kejatuhan manusia ini cuma kecelakaan yang nggak disangka-sangka atau gimana? Siap-siap guys, karena disinilah plot twistnya. Ternyata rencana penyelamatan buat kita itu bukan plan B yang dibikin dadakan. Menurut kitab Efesus, rencana ini tuh udah ada bahkan sebelum dunia ini diciptain. Jadi, kejatuhan manusia itu nggak bikin Tuhan kaget atau panik. Itu adalah sebuah risiko yang udah diperhitungkan dan diizinkan terjadi dalam sebuah desain yang jauh lebih besar. Jadi ngerti ya, kejatuhan itu bukan error atau kegagalan sistem. Justru itu titik startnya, awal dari sebuah proses. Proses buat apa? Ya buat kita, manusia, yang waktu diciptain itu kan masih polos, belum punya pengalaman apa-apa. Anggap aja ini kayak proses level up spiritual kita. Dengan diizinkan jatuh, kita jadi ngerasain sendiri konsekuensi dari pilihan kita. Kita jadi paham betul apa artinya nggak taat. Dari situ, kita baru benar-benar sadar, oh ternyata gue nggak bisa sendirian, gue butuh Tuhan. Dan puncaknya, kita jadi bisa benar-benar ngeh sama yang namanya kasih karunia, pengampunan dan cinta yang super radikal. Dan ini poin paling krusialnya guys. Tanpa pernah ngerasain jatuh, kita nggak akan pernah ngerti sedalam apa arti pengampunan. Tanpa ada salib, kita mungkin nggak akan pernah tahu segila apa kasih Tuhan itu. Justru pengalaman pahit itulah yang bikin kasih karunia jadi manis banget. Kutipan ini sih ngerangkum semuanya dengan pas banget. Proses ini mengubah cara kita melihat Tuhan. Kita jadi kenal Dia bukan cuma sebagai pencipta yang jauh di sana, tapi juga sebagai juru selamat yang deket banget sama kita. So, kalau kita lihat dari kacamata ini, kejatuhan manusia itu bukan akhir cerita yang tragis kan? Justru, ini jadi sebuah permulaan, sebuah pintu gerbang supaya kita bisa kenal kasih Tuhan di level yang paling dalam. Pertanyaannya sekarang, gimana kita mau merespons kasih itu?